Boram dimulai pada tahun 1995. Tahun itu menandai awal mula kemajuan globalisasi di Korea Selatan, khususnya di bidang industri. Kala itu, penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu syarat agar bisa bekerja di perusahaan dengan posisi yang bagus. Tak heran, kala itu kursus bahasa Inggris selalu penuh oleh murid yang mendaftar. Di sebuah kelas bahasa Inggris sedang ada materi perkenalan. Seorang wanita berwajah innocent memperkenalkan dirinya sebagai Lee Jae-yong dengan nama Inggrisnya adalah Dorothy. Jae-yong adalah gadis pemberani penyuka apel dan tidak takut menghadapi apapun selama itu adalah suatu kebenaran. Selanjutnya giliran wanita berambut ikal bernama Jung Yuna dengan nama Inggrisnya Michelle. Seperti gayanya yang elegan, dirinya menyukai segala sesuatu yang berbau misteri, plus dia ada bakat untuk mematahkan mood seseorang. Understand? Dan yang terakhir bernama Sim Boram. Nama Inggrisnya adalah Sylvia. Boram bisa dikatakan sebagai gadis polos yang berotak jenius dalam masalah aritmatika. Mereka bertiga bekerja sebagai pegawai rendahan di perusahaan Samjin karena hanya lulusan sekolah menengah atas. Walau begitu, mereka memiliki keahlian yang lebih daripada pegawai yang menyandang titel sarjana. Kala itu para pegawai rendahan sedang berlomba membuat kopi paling cepat untuk departemen masing-masing. Jae-yong menang, tapi Yuna dengan mulut julidnya langsung mematahkan mood mereka dengan mengatakan bahwa mereka bisa kapan saja diberhentikan. Terlebih jika nanti mereka menikah dan mempunyai anak. 야, 꽃이 폈는데 비바람이 겁나 불어. Hari itu perusahaan mengeluarkan pengumuman bahwa siapa saja yang bisa melampaui tes TOEIC dengan skor 600 dalam waktu 3 bulan akan menjadi asisten manajer. Walau dirasa tidak mungkin, mereka tetap antusias demi posisi yang lebih baik. 아무튼 사표 쓰자. 퇴직금 받아서 이 나라 뜨는 거야. 해외여행 자유화 시대니까. Jae-yong bekerja di Departemen Samjin Elektronik. Ia menyiapkan segala kebutuhan pegawai dan menyimpan segala sesuatu dengan rapi hingga dia bisa membantu saat pegawai lain membutuhkan. Sementara Boram dengan kejeniusannya ditempatkan di Departemen Keuangan. Sayangnya, para pegawai memanfaatkan kejeniusan Boram dan menyuruhnya mengerjakan semua pekerjaan mereka. Berbeda dengan Yuna, ia ditempatkan pada departemen media karena stylenya yang bisa diperhitungkan. Tapi seorang pegawai mengambil ide brilian Yuna dan mengaku-ngaku jika ide tersebut murni dari pemikirannya. Suasana departemen Jae-yong cukup tegang karena kedatangan Direktur Oh. Dia adalah putra pemilik perusahaan yang baru dipindah tugaskan hari ini. Para pegawai mencapnya sebagai orang psikopat karena sifatnya yang mengerikan. Hari ini dia protes karena barang-barangnya belum dipindahkan. Jae-yong dan Tuan Choi ditugaskan untuk mengambil barang Tuan Oh ke pabrik. Tuan Choi ini adalah asisten manajer Departemen Elektronik. Setelah semua barang Pak Oh dipindahkan, Jae-yong berniat melepaskan ikan mas peliharaan Tuan Oh kembali ke sungai. Tapi betapa terkejutnya Jae-yong saat melihat ikan di sungai banyak yang mati. Ia mencari sumber pencemaran air dan menemukan bahwa air limbah PT Samjin berwarna hitam pekat dan langsung menuju ke aliran sungai. Yang lebih membuat Jae-yong syok, limbah tersebut tiba-tiba keluar dengan debit yang cukup besar seperti air terjun. Jae-yong terus kepikiran tentang limbah tersebut. Ia bahkan terus membujuk Tuan Choi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Hong, manajer departemen. Walau rada takut, akhirnya Tuan Choi mau melakukannya. Ternyata Pak Hong memuji laporan Tuan Choi. Tak lama kemudian, tim investigasi dari laboratorium langsung datang mengecek air sungai di bawah pengawasan Bapak Hong. Ikan mas dari tempat Ketua Oh akhirnya diberikan kepada Boram. Pak Bong, Ketua Departemen Boram, memberinya nama Rembo. Boram cukup dekat dengan Ketua Departemennya. Sayangnya hari ini adalah hari terakhir dia bekerja karena harus menjalani perawatan untuk kanker stadium akhirnya.
Esok harinya, Jayong dan Tuan Choi kembali ditugaskan menuju desa di dekat pabrik. Mereka harus mengambil surat pernyataan dari warga desa bahwa kebocoran sedikit dari limbah pabrik tidak akan menyebabkan masalah apapun. Tapi saat menuju kebun apel milik salah seorang warga desa, Jayong tertegun melihat apel di sana banyak yang busuk dan kulit si pemilik terus gatal sampai berdarah bila digaruk. 심력 끼쳐드린 점 회사 대신해서 사과드립니다. Walau tugasnya telah selesai, Jayong terus kepikiran saat minum bersama teman-temannya. Limbah fenol itu sangat berbahaya bila tidak dibakar. Tapi dari hasil uji laboratorium, kandungan fenol di sungai hanya 1,98 mg per liter. Artinya, bila di bawah 3 mg itu aman. Tapi Boram si otak jenius matematika kembali menghitung berdasarkan diameter pipa yang Jayong ingat. Hasilnya di luar dugaan. Pencemaran fenol mencapai 30 mg per liter dan artinya sangat membahayakan. Fakta mencengangkan lain terungkap. Ternyata nomor yang ada di surat laboratorium adalah nomor pertanian jagung di Nebraska, bukan dari Badan Institut Penelitian Lingkungan di California. Kasus ini semakin tidak beres. Mereka bertiga terus membicarakan hal ini di kantor saat jam istirahat. Tapi saat itu Sora yang bekerja di Departemen Informasi datang dan memberitahu bahwa penelitian sebenarnya dilakukan di Universitas Seoul. Jayong tak tinggal diam. Dia langsung menuju ke sana dan meminta salinan penelitian kepada profesor yang menelitinya. Profesor tersebut agak heran karena beberapa hari yang lalu pihak dari kantor Samjin meminta untuk menghancurkan hasil tesnya. Hasilnya memang di luar nalar. Jayong datang kepada teman-temannya dan menunjukkan bahwa kandungan fenol sebenarnya sejumlah 488 mg per liter. Warga desa bisa mati jika terus mengkonsumsi air tersebut. Yuna, Boram, dan Jayong mulai mengumpulkan bukti. Dugaan tersangka utama saat ini adalah Tuan Oh yang memiliki wewenang atas penanganan limbah. 안 들려! Saat itu, terjadi keributan antara Tuan Oh dan Tuan An selaku Ketua Departemen Elektronik karena permasalahan fenol. Tuan Oh yang temperamen hampir memukul kepala Tuan An dengan tongkat golf yang selalu ia bawa. Untunglah CEO Samjin yang bernama Tuan Billy Park datang tepat waktu. Penyelidikan dilanjutkan. Malam itu, 3 gadis pemberani ini membuntuti Tuan Oh ke apartemennya. Saat Tuan Oh kebar, kesempatan Jayong dan Boram untuk mencari bukti, sementara Yuna mengawasi Tuan Oh di bar. File bukti ditemukan. Jayong keluar tepat waktu. Namun mereka lupa bahwa Boram masih tinggal di kamar Tuan Oh. Boram segera bersembunyi dan merekam semua pembicaraan Tuan Oh di telepon. Namun Boram terkejut saat mendengar Tuan Bong, ketua departemennya, mengetahui tentang masalah fenol ini. Informasi tentang Tuan Bong tidak Boram beritahukan kepada teman-temannya. Ia takut Tuan Bong terseret dalam masalah ini. Akhirnya Boram mengunjungi Tuan Bong di rumah sakit. Ia memberitahu bahwa seseorang memanipulasi hasil tes fenol. Kemudian Tuan Bong mengaku bahwa dialah yang melakukannya atas suruhan atasan di hari terakhirnya bekerja. Di kantor, Jayong menanyai semua pegawai rendahan tentang departemen mana yang menerima laporan hasil analisis dari Universitas Seoul. Akhirnya Jayong mengetahui bahwa departemennya lah yang menerima analisis tersebut. Di saat itu, Tuan Choi datang dan mengajak Jayong untuk kembali ke desa. Di kantor mandor desa, terlihat ibu hamil yang mengeluh bahwa urinnya mengandung fenol. Tapi mandor bersikeras bahwa sungai mereka aman seperti surat pernyataan yang sudah mereka setujui. Jayong merasa bersalah saat ibu hamil tersebut menatapnya. Belum lagi saat berkeliling desa, Jayong melihat banyak warga yang sakit. Jayong berhenti di kebun apel, tapi bapak pemiliknya sudah tidak ada di sana. Yang tinggal hanya anaknya seorang diri. Ternyata bapak tersebut mengidap sakit parah dan harus segera dioperasi. Sementara mereka tak memiliki uang sama sekali. Jayong makin merasa berdosa pada warga desa. Sebelum pulang, Jayong kembali menghubungi asisten profesor untuk mengetahui siapa yang menyuruh agar hasil penelitian dihancurkan.
Si asisten tidak ingat namanya, tapi dia ingat bahwa pegawai Samjin yang menyuruhnya memiliki takaran aneh untuk kopi yang diminumnya. Jae-yong kaget, orang yang minum kopi dengan takaran yang aneh adalah Tuan Choi. Jae-yong mengamuk. Akhirnya Tuan Choi mengakui bahwa Tuan An yang menyuruhnya untuk menghancurkan bukti asli penelitian yang ada di kantor dan yang ada di Universitas Seoul. Kemudian Tuan An menggantinya dengan hasil dari Amerika. Tuan Choi juga berkata bahwa fenol akan dibocorkan setiap kali hujan. Dan malam itu, hujan turun. Esok paginya, seluruh karyawan kantor dikejutkan dengan berita investigasi kebocoran limbah fenol pabrik Okju milik perusahaan Samjin. Jaksa akan segera turun untuk menyelidiki Departemen Elektronik selaku penanggung jawab. Lantas, Tuan An menyuruh seluruh karyawannya untuk mengatakan tidak tahu. Jae-yong mencoba memberi kesaksian pada jaksa, namun nampaknya sang jaksa telah disuap hingga dia menyuruh Jae-yong untuk keluar membeli rokok. Sementara di luar kantor, semua warga desa melakukan demo. Yuna dan Jae-yong kemudian pergi ke seorang jurnalis untuk mengangkat berita fenol berdasarkan laporan asli yang mereka punya. Tapi bukti yang mereka punya belum cukup untuk membuat berita besar ini. Yuna hampir menyerah, tapi kemudian mereka kembali ke hotel dan mencari bukti. Dan benar saja, saat itu mereka melihat Tuan An dan segera membuntutinya. Ternyata dia bertemu dengan dua pria bule. Yuna ingat bahwa dua pria bule ini adalah orang yang mengganggunya saat mengawasi Tuan Oh. Dan tersangka utama kasus fenol ini keluar. Ternyata dia adalah Billy Park, CEO perusahaan Samjin. 그럴 시간도 권한도 없거든. 또 좋다는 소리 하네. Mereka tidak kehabisan akal. Tiga wanita cerdik ini menceritakan semuanya pada Tuan Oh. Tuan Oh yang memang pada dasarnya membenci Billy, langsung membantu mereka memasuki ruangan rahasia Billy, sementara dirinya menunggu di luar. Sebuah bukti besar didapatkan. Mereka membarter kotak berisi file dengan rembo ikan boram. Ternyata Tuan Oh ditipu. Saat akan mengejar keluar, polisi datang menangkapnya atas pelanggaran kualitas air. Jae-yong, Boram, dan Yuna segera memberi bukti pada jurnalis untuk diangkat ke media. Nyatanya, pihak jurnalis tersebut berkhianat karena telah disogok oleh pihak Samjin. Para jurnalis justru mengangkat berita yang memuji-muji Tuan Billy Park. Yuna, Boram, dan Jae-yong terancam dipecat dan dikucilkan di perusahaan. 제가 책임지겠습니다. 지금 또한 누군가에겐 좋은 시절이었으면 좋겠어. 사람들이 자기밖에 모르는 것 같고 사회는 점점 썩어가는 것 같아. Pulang dari kantor, Jae-yong sangat marah melihat Boram dan Yuna yang mengajaknya pergi ke tempat kursus. Ia mengira teman-temannya masih ingin naik jabatan karena tes TOEIC. Ternyata salah. Wanita badas kita yaitu Jang Yuna telah memegang bukti yang diberikan Sora kepadanya. 직장 생활은 배신의 연속이지. 나는 모르는 거다. Sora yang bekerja di bagian informasi diminta untuk menghanguskan semua barang bukti yang disita dari para jurnalis. Semua file bukti menggunakan bahasa Inggris. Mereka dengan keterbatasan bahasanya sampai bergadang di tempat kursus. Beruntungnya mereka memiliki teman-teman yang peduli sesama pegawai rendahan. Mereka semua bekerja sama menerjemahkan file ini. Mereka melanjutkan diskusi di sebuah bar. Ternyata Billy Park bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Global Capital. Perusahaan ini membeli saham perusahaan target mereka dengan keuntungan jangka pendek. Bisa dikatakan bahwa Global Capital seperti perampok yang mengakuisisi sebuah perusahaan dengan cara yang licik, yaitu menjatuhkan harga saham hingga mereka bisa membeli semuanya dengan harga yang murah. Samjin is just the beginning. We must take over as many Korean companies as possible. Besok paginya, semua karyawan magang termasuk Ketua Oh telah berkumpul di ruangan Billy. Tuan Oh memecat Billy karena telah berkhianat kepadanya. Yankee go home! Yankee?
Tapi terlambat. Sebagian besar saham Samjin Group telah dibeli oleh Global Capital. Jae-yong maju. Ia menantang Billy bahwa sebagai perusahaan korporasi, dia harusnya bertanya dulu kepada pemilik saham. Di saat itulah Tuan Hong dan rekan-rekannya masuk bak pahlawan. Mereka membawa surat pernyataan dari pemilik saham yang lain bahwa mereka tidak setuju tentang merger perusahaan Samjin dan tidak akan menjual saham mereka pada Global Capital. Hingga setelah dihitung, Samjin Group menang karena memiliki saham 39,1% lebih besar dari milik Global Capital. We are great. Di akhir cerita, 6 pegawai Samjin yang berkhianat termasuk Billy Park ditangkap atas kasus pelanggaran konservasi kualitas air. Semua kembali berjalan dengan baik dan warga desa mendapat kompensasi kerugian sebesar $130.000. Ketiga gadis tangguh kita juga berhasil menjadi asisten manajer dan mewujudkan semua mimpi mereka. Cerita pun tamat. 사람들이 요만큼이다고 정해놓은 세상이 전부라고 생각하지 마. 그래서 제가 생각한 카피는 I love myself. Film Samjin Company English Class terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada pertengahan tahun 1990-an. Saat itu, diskriminasi gender dan akademis begitu marak terjadi. Film yang dirilis tahun 2020, karya sutradara Lee Jong-pil ini sempat menguasai box office Korea selama beberapa pekan. Akting yang mumpuni dari Go Ah-sung, Esom, dan Park Hye-sun mampu membuat penonton terkesima dan ikut merasakan kegalauan mereka sebagai pegawai yang jujur. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Samjin Company English Class UBR Entertainment beri rating 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.